Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang insya Allah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan sholat isya berjamaah. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah di malam yang ke-26. Itu artinya bahwa sudah 25 hari kita melaksanakan saum Ramadan tahun ini. Rasa-rasanya waktu begitu cepat berlalu. Baru kemarin kita memasuki Ramadan tahun ini. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan tahun ini. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan amal ibadah kita di akhir Ramadan tahun 2024 1445 Hijriah agar kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin sebagaimana Allah yang terangkan dalam surah Al-Baqarah 183. Jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq rahimakumullah, berbicara tentang waktu memang cepat berlalu. Oleh karena itu Allah mengingatkan betapa pentingnya waktu itu. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Ashr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Sebagian ulama mufassir menjelaskan yang disebut dengan kalimat wal asr ini adalah demi waktu asar. Berbicara tentang waktu asar, posisinya berada di sore hari. Sebentar lagi tenggelamnya matahari dan munculnya kegelapan. Itu sebuah tanda bahwa kita sekarang berada di waktu sore hari. Sebentar lagi akan masuk ke waktu yang penuh dengan kegelapan. Apa itu? Alam barzah atau alam kubur. Alam barzah di mana satu alam yang akan dilalui oleh setiap manusia yang hidup di alam dunia ini. Di alam barzah penuh dengan kegelapan. Tidak ada seorang pun yang menemani dan mau mengikuti kita. Apa yang kita miliki di alam dunia akan kita tinggalkan semuanya. Dan kita hakul yakin pasti akan masuki fase kehidupan alam barzah itu. Maka oleh karena itu Allah mengingatkan dan menegaskan kita dalam surah Al-Ashr itu. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan yang merugi. Siapakah orang yang merugi itu? Orang yang merugi adalah orang yang mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita hanya untuk mengejar dunia. Waktu hanya untuk mengejar harta demi harta. Tapi kata Allah, illal ladzina, kecuali orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Orang yang beriman itu adalah waktunya senantiasa untuk taqarrub ila Allah, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang tidak beriman, waktunya berlalu begitu saja.
harta yang dimiliki oleh orang-orang yang tak beriman hanya untuk memperturutkan hawa nafsunya saja. Tapi bagi orang yang beriman, harta yang dia miliki dibelanjakan di jalan Allah, waktu yang dimiliki senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka orang yang beriman itu adalah sesungguhnya orang-orang yang tidak akan pernah merugi. Berbicara tentang itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Rasulullah mengingatkan kepada kita semua betapa pentingnya waktu itu. Ingat masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Pergunakanlah masa luangmu sebelum masa sempitmu. Pergunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Mumpung kita masih sehat, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki dan mendekatkan diri, maka mari kita pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk membawa bekal yang sebanyak-banyaknya. Karena nanti di yaumil barzah, apabila kita tidak memiliki amal ibadah yang kita lakukan di alam dunia ini, kepada siapa kita minta tolong? Ketika malaikat menanyakan tentang kehidupan kita di alam dunia, ketika malaikat mempertanyakan kepada kita, "Man rabbuka?" siapa Tuhanmu? Karena kalau kita jauh dengan Allah, maka tentu kita tidak sanggup untuk menjawabnya. Tapi bagi siapa yang senantiasa bibirnya, lisannya, anggota tubuhnya senantiasa ibadah kepada Allah, maka ketika malaikat mempertanyakan, "Man rabbuka?" siapa Tuhanmu? Maka tentu kita mampu akan menjawabnya. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, betapa celakanya kita nanti ketika kita mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita di alam dunia ini dan kita tidak ada amal yang akan kita bawa. Betapa untuknya kita nanti ketika kita berada dalam liang lahat, banyak amal ibadah yang kita kerjakan di alam dunia ini. Seringkali saya katakan sebuah analogi yang sederhana. Kalau kita di dunia ini kekurangan harta, maka kita bisa pinjam kepada tetangga. Kalau kita sedang sakit, kita bisa minta tolong kepada saudara. Namun, apabila kita berada dalam liang lahat, kita tidak punya amal ibadah, tidak ada seorang pun yang mau dan mampu menolong kita. Karena seluruhnya menyelamatkan dirinya masing-masing. Seorang ayah yang cinta kepada anaknya, mungkin anaknya pun tidak punya amal ibadah dan amal saleh. Dia pun memikirkan dirinya sendiri. Kita punya istri yang kita cintai, mungkin boleh jadi istri kita pun sedang memikirkan nasibnya nanti. Jadi intinya bahwa hidup ini adalah pilihan Bapak Ibu. Pilihan yang telah Allah gariskan kepada setiap manusia itu adalah 2. Yang pertama, jalan yang ditempuh adalah jalan lurus yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada jalan yang bengkok atau tidak lurus bagi mereka yang memilih jalan penuh dengan kesesatan. Maka ujung daripada pilihan itu adalah nanti surga ataupun neraka. Tentu bagi kita orang yang beriman, pilihan hidup kita ingin selamat, hidup kita ingin bahagia. Namun keinginan kita boleh jadi tidak berbanding lurus dengan kenyataannya nanti kalau kita menyia-nyiakan waktu di alam dunia begitu saja.
Oleh karena itu, hadirin, di hari terakhir Ramadan tahun ini, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin memperbanyak waktu taqarrub ilallah, maka mudah-mudahan pahala saum Ramadan, pahala ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ini sebagai tabungan pahala kita untuk menghadap Allah nanti, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang bertakwa itu adalah mendapatkan fasilitas dari Allah berupa kesenangan abadi tak ada ujungnya, yakni surganya Allah nanti di yaumil akhir. Semoga Allah menguatkan iman Islam kita ini. Ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga ada nilai dan kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.